Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Hadir secara offline tentunya eh, Ibu Sekretaris Badan BRMP, Kepala Pusat, Kepala Balai Besar Nasional BRMP yang hadir offline, Direktur Wilayah 38 Provinsi BRMP se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ada narasumber Prof. Har, Bu Hari, dan seluruh keluarga besar BMP, para penyuluh dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati, saya cintai. Tepuk tangan dulu untuk penyuluh. Tentunya Sohibul Bait, Ibu Kepala Badan SDMP, Bu Dr. Ida Widiarsanti, ini sahabat saya. Ada Kapus Penyuluhan yang hadir secara online, dan seluruh hadir ya pada pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih dan apresiasi Ibu Kabadan SDM telah memberi kesempatan kepada kami, seluruh keluarga besar jajaran BRMP yang hari ini berapat kerja di Jakarta dan Bogor hari ini hari kedua, untuk memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait arahan Bapak Menteri Pertanian pada saat pembukaan Raker BRMP hari Rabu kemarin. Mbak Putri, moderator, makasih. Eh, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu. Ini Pak Menteri kemarin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, khususnya penyuluh sebagai garda terdepan pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Atas kerja keras, atas dedikasi Bapak Ibu semua sekalian, alhamdulillah kita, Bapak Presiden sudah mendeklar kita bisa bersosialisasi pangan. Alhamdulillah, khususnya beras. Ini tentunya kerja keras teman-teman penyuluh, ada gubernur, ada bupati, dan seluruh stakeholder eh, mitra Kementerian Pertanian yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman Direktur Wilayah BRMP Provinsi yang saya hormati, Pak Kapus, ada Pak Kapus, Pak Ya, Mas Pak Eko, Barat. teman-teman semua, saya ingin menyampaikan ke teman-teman penyuluh se-Indonesia arahan Bapak Menteri Pertanian pada saat pembukaan Raker BRMP kemarin. Jadi BRMP, beliau jadi kepala BRMP yang ada di seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah dinaikkan eselonnya menjadi eselon 2, dan kemarin sepakat eh, dipanggilnya Direktur Wilayah, ya Pak Kapus ya. Jadi ini Direktur Wilayah se-Indonesia. Itu yang dideklar Pak Menteri kepada kita semua. Jadi teman-teman penyuluh juga nanti berkomunikasi dengan Direktur Wilayah. Karena Pak Menteri berharap semua terkait program strategis kementerian, apapun yang terkait pertanian dari hulu ke hilir, itu hubnya itu melalui Direktur Wilayah yang ada di setiap provinsi. Apapun itu, baik dari teknis dan non-teknis. Dan Pak Menteri sudah beberapa kali menyampaikan kalau terkait dengan program strategis kementerian, mulai dari pencatatan LTT, cetak sawah, oplah, hilirisasi, dan lain-lain. Itu menjadi domain tugas Direktur Wilayah yang ada di setiap provinsi. Tentunya teman-teman semua, saudara-saudara semua
penyuluh pertanian lapangan yang ada di kabupaten, di kecamatan, desa. Inilah perpanjangan tangan kita semua. Mata, telinga, kaki, tangan, jajaran Kementerian Pertanian itu adalah penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian pasti ada peran penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Sehingga Bapak Menteri menyampaikan kepada kita semua, Kepala Badan BRMP, Kepala Badan SMP itu satu. Tidak ada dualisme kepemimpinan. Ini hanya persoalan administrasi saja. Jadi Bapak Menteri sudah menyampaikan BRMP diberi tugas untuk mengkoordinir seluruh program Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia. Jadi ini clear ini perintah Pak Menteri. Apapun itu, termasuk semua program dari Dirjen Teknis, Dirjen PSP, Peternakan, Perkebunan, Hortikultura, semua muaranya di BRMP. Karena yang approve terakhir terkait CPCL tentunya yang diusulkan dari teman-teman dinas penyuluh, terakhir itu di-approve Kepala Direktur Wilayah di Indonesia sebelum dikirim ke Jakarta. Ya. Jadi finalisasi terakhirnya itu ada di BRMP Direktur Wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga kita ingin berbagai tugas dari Pak Menteri, ini yang karena ini sudah mulai bulan Februari akhir, kita lagi menyiapkan CPCL untuk berbagai program dari perkebunan, tanam pangan, hortikultura, peternakan, PSP, lahan irigasi pertanian, dan berbagai program yang lain. Ini harus cepat. Kami di Jakarta tentunya, saya dengan Buka Badan, dan teman-teman Dirjen Teknis sudah sepakat. Pak Menteri, atas saran Pak Menteri, semua hubnya melalui BRMP. Bupati mau ketemu Pak Menteri, Gubernur mau ketemu Pak Menteri, tidak harus ke Jakarta. Sudah ditunjuk Menteri Pertanian di daerah itu BRMP. Itu kata Pak Menteri kemarin. Jadi apapun keluh kesah termasuk teman-teman penyuluh itu pintu masuknya melalui BRMP. Bupati mau ketemu Pak Menteri, Kepala Direktur Wilayah BRMP di provinsi harus mendampingi ke Jakarta. Gubernur mau ketemu Pak Menteri, Direktur Wilayah yang mengawal ketemu Pak Menteri di Jakarta. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, terkait penugasan kita, Bapak sekalian teman-teman penyuluh, berbagai sudah disampaikan Buka Badan sejak apel pagi berapa kali pertemuan, itu nanti yang mendirection itu Direktur Wilayah di masing-masing provinsi. Tentunya ada Katimker di situ, ada di kabupaten, ada di beberapa, itu akan menjadi simpul-simpul direction. Jadi tidak ada lagi nanti teman-teman penyuluh, saudara-saudara penyuluh saya semua, bahwa ini kan bukan perintah dari Ibu Kabadan saya. Enggak, kita sudah satu. Jadi Pak Menteri sudah menyampaikan clear kemarin, terkait dengan semua program itu sudah pintu masuknya, hubnya itu BRMP, Direktur Wilayah. Jadi teman-teman penyuluh nanti, apapun perintah, apapun nanti arahan dari Direktur Wilayah, di setiap provinsi itulah juga menjadi arahan Ibu Kabadan. Itulah arahan dari Menteri Pertanian. Karena Direktur Wilayah lah itu perpanjangan tangan perintah Bapak Menteri Pertanian. Jadi begitulah, paham ya teman-teman, mudah-mudahan. Dan ini ada Pak Kapus. Ini dengan Pak Menteri nih, lagi rapin dengan Pak Menteri juga hari ini juga. Beliau bersama-sama kita. Jadi dengan Pak Kapus Luh juga kita satu ini. Siap. Karena banyak banget tugas-tugas yang diembangkan Pak Menteri kepada kita semua. Kalau kita tidak bersinergi, kita tidak bersatu, itu tidak akan mungkin kita kerjakan bersama. Tidak akan mungkin kita bisa capai. Karena oleh karena itu pertemuan hari ini penting untuk menyatukan pendapat, untuk menyatukan langkah, untuk menyatukan pikiran, untuk sama-sama bergerak bersama, bekerja bersama, untuk mendorong semua program strategis Kementerian Pertanian.
Saya tahu, saya paham tugas penyuluh begitu banyak. A sampai Z, semuanya penyuluh. Ya, karena memang perpanjangan tangan kita ya teman-teman penyuluh lah, semua yang punya, yang ada garda depan di daerah. Nanti akan kita bagi tugas nanti ini, siapa mengerjakan apa. Nah, dan ini memang dengan 38.000 penyuluh yang ada di Kementerian Pertanian ini kan jumlahnya tidak kecil ini. Ini tinggal bagaimana membagi tugas ini ya Pak Kapus ya. Semua sehingga apa yang diamanahkan melalui BRMP tugas Pak Menteri itu bisa kita laksanakan dengan baik. Karena Pak Menteri ngeceknya langsung nanti kepada direktur wilayah yang ada di setiap provinsi. Ada terkait masalah pupuk, direktur wilayah yang ditelepon. Tentunya saya juga pasti diberitahu ditelepon. Ada terkait dengan puso di sana, teman-teman penyuluh di daerah harus yang pertama tahu. Direktur wilayah di setiap provinsi harus paling pertama yang tahu sebelum Pak Menteri. Kejadian PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi, segera lapor teman-teman penyuluh di lapangan. Ada bencana banjir, itu semuanya harus terlaporkan. Oleh karena itu nanti direktur wilayah di setiap provinsi tentunya akan melakukan koordinasi juga secara rutin kepada seluruh jajaran penyuluh, baik yang ada di kabupaten, di kecamatan, sampai pun di desa. Sehingga apapun informasi yang ada di daerah itu harus tersampaikan kepada direktur wilayah di masing-masing wilayah. Karena Pak Menteri ingin dilaporkan juga secara harian. Jadi tugas-tugas rutin sudah jelas yang disampaikan Pak Kapus itu, yang ada beberapa. Dan nanti ada tugas-tugas yang lain. Karena Pak Menteri ingin termasuk informasi pasar, di mana harga gabah seperti apa, harga cabai seperti apa, itu akan terlapor semua nanti di BRMP. Dan itu akan terlapor ke Pak Menteri secara real time. Apa yang sudah dilakukan teman-teman Badan SDM melalui EPOSLU ini sudah sangat baik, karena ini akan mengkonektivitaskan seluruh penyuluh yang ada di Indonesia, termasuk kelompok tani, dan ini baik untuk kita jalur komunikasi dua arah, antara teman-teman yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten, kecamatan, dan desa. Ke depan Pak Menteri mengarahkan kepada kami, jadi Bapak sekalian, BRMP ini dulunya Badan Penelitian Pengembangan Pertanian. Tahun 74 kami berdiri. Tahun 74, tapi sebelumnya, sebelum merdeka ini kantor kami di Bogor itu ada 1905, ada 1907, jauh sebelum kemerdekaan itu Badan Litbang sudah berdiri. Setelah transformasi berubah menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. 1 tahun terakhir ini berubahlah nama menjadi Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Ini untuk informasi kepada saudara-saudara saya semua penyuluh. Tapi tusi utamanya sejak dari awal itu penelitian pengembangan. Dan perlu Bapak sekalian tahu bersama, dulu jauh hari sebelum ada Kanwil, sebelum ada otonomi daerah, ada Kanwil Pertanian kan itu. Peran tugas setelah otonomi itu, setelah otonomi itu sebenarnya sebagian tugasnya itu masuk ke BPTP awal berdirinya tahun 94. Sebagian tugas kantor wilayah pertanian sejak otonomi itu diserahkan sebagian tugasnya di BPTP. Makanya tahun 94 ada program REL namanya dulu, itu penggabungan antara peneliti dan penyuluh. Jadi di BPTP tahun 94 itu bergabung penyuluh yang ada dulu di Balai Informasi Pertanian, bergabung dengan peneliti yang ada di BPTP. Jadilah BPTP yang ada sekarang ini, jangan sampai BRMP. Jadi di BPTP, di BRMP sekarang namanya ini, kita punya penyuluh 505 orang. Plus minus, mungkin kurang 1-2. Penyuluh ahli ada di sana.
Hampir semua penyuluh ahli, doktor yang ahli itu ada di sana. Karena memang sejak tahun 94 itu teman-teman dulu namanya PPSI ya, yang di provinsi, yang di Balai Informasi Pertanian itu, itulah yang bergabung di BPTP. Kenapa? Karena kita merasa bahwa antara peneliti dan penyuluh itu harus menyatu untuk mengakselerasi, untuk mempercepat transfer inovasi pertanian. Makanya di BPTP seluruh Indonesia sejak tahun 94 itu berkantor peneliti dan penyuluh. Itulah sampai sekarang ini. Dengan transformasi kelembagaan Perpres 192 2004, tugas BRMP tidak hanya melakukan penelitian pengembangan, tetapi juga penilaian kesesuaian standar. Jadi BRMP ini punya tugas dua yang besar ini, Bapak sekalian. Jadi di samping menyiapkan teknologi, menyiapkan varietas unggul baru, teknologi, alat mesin pertanian, termasuk yang lebih advance, bioteknologi, itu disiapkan oleh teman-teman BRMP se-Indonesia. Sekarang kita punya kantor 69 se-Indonesia. Hampir tidak ada lagi provinsi yang tidak ada BRMP. Papua Pegunungan, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya, Provinsi Baru, Kalimantan Utara, sekarang sudah ada BRMP-nya, sudah ada kepalanya, sudah ada direktur wilayahnya. Sehingga teman-teman penyuluh sudah punya istilah kerennya itu CWS, co-working space, tempat untuk bersilaturahim, tempat untuk tukar pendapat, sharing informasi, dan sebagainya. Karena kita sudah memfasilitasi, Pak Menteri sudah memfasilitasi kantor di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak ada lagi provinsi yang tidak ada BRMP sekarang. Sekarang sudah ada direktur wilayahnya semua. Alhamdulillah, Papua saya sangat berbangga, putra-putra terbaik Papua ada di BRMP Papua Raya. Makasih. Saya pernah bertugas di Papua 4 tahun sebagai kepala BPTP, di Kalimantan Selatan 3,5 tahun, di Sulawesi Tenggara 3,5 tahun, pernah Sulawesi Tengah 1 tahun, Sulawesi Selatan 3,5 tahun, di Jawa Barat 3,5 tahun, dan berbagai tempat di seluruh Indonesia. Karena itu, hubungan koordinasi antara penyuluh dengan peneliti yang sekarang BRMP sangat kita butuhkan. Kita harus bersatu padu, kita harus bersinergi, tidak ada sekat, tidak ada pembatas, tidak ada ruang pemisah antara penyuluh yang ada di kabupaten, di provinsi, kecamatan, desa dengan penyuluh yang ada di pusat, termasuk penyuluh yang ada di BRMP. Kita satu dalam satu Kementerian Pertanian. Setuju ya Bapak sekalian ya? Oleh karena itu, Bapak sekalian, hari ini saya tentunya atas izin Ibu Kabadan SDM dan Pak Kapus Lu untuk hadir bersama-sama Ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Pak Menteri baru kemarin boleh menyampaikan ini untuk seluruh penyuluh yang ada seluruh Indonesia. Saya ingin mulai besok direction arah kebijakan terkait tugas-tugas yang ada di setiap wilayah itu dikoordinasi oleh direktur wilayah di masing-masing wilayah. Hadir semua direktur wilayah ya? Nah, sudah siap semua. Siap nanti berkoordinasi dengan Bapak sekalian. Jadi jangan ada lagi nanti laporan si A penyuluh sini belum mau bergerak karena belum ada perintah dari Kapus Lunya. Itu enggak ada lagi seperti ya, Mas Eko ya. Tidak ada lagi seperti itu. Pak Menteri sudah menyampaikan lagi itu. Ini direksinya sama. Saya dan Ibu Kabadan sama. Begitu pula dengan direktur wilayah di setiap wilayah Indonesia. Karena kita perlu cepat, kecepatan, ketepatan dalam mengakses, dalam melaksanakan semua program strategi pemilihan pertanian. Karena waktunya sudah sangat mepet ini. Kita lagi menyiapkan jukisnya, mudah-mudahan waktu segera selesai. Karena mulai tahun ini,
pengumpulan CPCL itu bisa melalui dinas kabupaten, bisa melalui BRNP. Jadi dual ini. Teman-teman dinas kabupaten tentunya bisa mengusulkan juga, teman-teman BRNP melalui penyuluh yang ada di bawah koordinasinya itu bisa melakukan juga menyiapkan CPCL. Karena Pak Menteri ingin cepat. Pak Menteri ingin segera menyelesaikan ini. Dan kemarin arahan beliau, kelompok tani, gabungan kelompok tani bukan yang ada sekarang, bukan hanya yang ada sekarang. Bisa, kalau ada melihat ini ada beberapa petani yang perlu mendapat bantuan, belum masuk, belum terdaftar di kelompok tani. Teman-teman penyuluh bisa menggabungkan mereka untuk diusulkan menjadi kelompok penerima bantuan. Jadi nanti lihat, oh petani ini kita perlu bantuan, ini belum pernah dapat bantuan. Itu silahkan teman-teman penyuluh nanti mendaftarkan. Sehingga nanti kita usulkan ke Jakarta. Itulah kenapa Pak Menteri ingin, kenapa penyuluh yang garda terdepan di desa, kecamatan itu yang melihat, oh ini kalau si A, petani A ini selama Republik ini belum pernah dapat Alsintan ini, belum pernah dapat bantuan benih ini. Udah, dia perlu petaninya rajin, udah. Bikinkan kelompok tani. Daftar nanti di BRNP. Nanti di Dinas Pertanian. Nanti kita SK-kan untuk mendapat bantuan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih, apresiasi teman-teman semua jajaran penyuluh se-Indonesia. Salam hormat dari kami semua keluarga besar BRNP. Kami siap bersinergi, kami siap bekerja sama. Tentunya semua tugas yang disembahkan Pak Menteri Kepala Direktur wilayah di masing-masing provinsi itu, karena kita sudah dalam satu rumah besar Kementerian Pertanian. Jadi penyuluh, saudara-saudara saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya yang senior, kita sudah dalam satu rumah. Kita dalam satu perahu yang sangat besar. Tidak boleh dalam satu perahu ada yang membocorkan satu orang pun perahu, karena kita berlayar menuju tujuan swasembada, mempertahankan itu. Kalau ada di antara kita 38.300 penyuluh yang tidak satu direction, tidak satu arah, itu akan mengganggu arah tujuan visi misi Bapak Presiden. Itu yang kita tidak inginkan. Kehadiran, keberadaan teman-teman penyuluh se-Indonesia ini, Pak Presiden, Pak Menteri perjuangannya bukan main. Karena kita ingin pangan satu komando. Pangan satu komando atas arahan Bapak Presiden. Kami juga di BRNP lagi merancang atas izin buka badan Pak Kapus, kita akan merancang platform. Nanti mohon bantuan teman-teman penyuluh di daerah, platform informasi terkait digitalisasi teknologi pertanian. Jadi nanti teman-teman penyuluh akan di handphonenya masing-masing akan terinfokan semua teknologi pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura, dan beberapa informasi yang dibutuhkan teman-teman penyuluh petani ada di handphone Bapak Ibu sekalian dalam satu genggaman. Dan termasuk nanti teman-teman penyuluh bisa melihat gapoktan mana nih yang aktif, kelompok tani yang mana yang aktif ini. Bantuan sudah sampai nggak di kelompok tani itu? Bantuan padi, bantuan benih, Alsintan sudah sampai lah. Itu nanti teman-teman penyuluh bisa mengakses dari handphone saudara sendiri. Bu Sinta, saat Jateng, Bu Sinta bisa ngecek saya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana. Berapa yang menjadi binaan Bu Sinta di Jateng? 500 petani kah? Atau 700 petani kah? Itu Ibu bisa mengecek nanti. Oh, petaninya terkonek nanti dengan satu platform yang sama.
Termasuk nanti kalau ada direction dari Bapak Menteri, itu teman-teman PPL, petani, dalam satu broadcast bisa langsung sampai ke tangan teman-teman penyuluh semua, Ibu Febi, Bu Nurin, sehingga kita bisa mengupdate informasi. Teman-teman juga bisa feedback informasi kepada kita dan itu terkonek seluruh Indonesia, terkonek di kabupaten kota, kecamatan sampai level desa, 551 kabupaten kota se-Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama selesai, ini lagi kita siapkan karena memang kalau menampung 38.000 penyuluh tambah poktanya 700.000, ya memang dalam jumlah yang besar ini. Tapi ini akan membantu kita semua dalam mengekstrak informasi, dalam mengkonekkan informasi semua dari kita jajaran penyuluh dari pusat sampai daerah. Jadi itu mungkin saya ingin sampaikan pada apel pagi-pagi hari ini. Terima kasih Bapak sekalian, Pak Odik, Pak Sabarudin, Bu Pebi, yang saya lihat Pak Isman, Bu Santi, Pak Hamid, dan seluruh, ada Pak Kapus, Pak Eko, teman-teman semua. Mohon kerjasamanya, mohon dukungannya. Bapak sekalian, tidak ada sesuatu yang sempurna. Pasti selalu ada kurang sebagainya. Seiring dengan waktu, semua akan kita perbaiki. Seiring dengan perkembangan, pasti akan kita sempurnakan. Yang penting, Bapak sekalian, teman-teman semua, kalau sesuatu yang kurang, ada sesuatu dibicarakan. Makanya ada direktur wilayah di setiap provinsi. Ada katimker di setiap kabupaten. Itulah channel-channel bisa menyampaikan. Jadi jangan hanya persoalan kecil, udah kemana-mana menyampaikan, padahal tidak menyelesaikan masalah juga. Kita punya direktur wilayah yang sudah ditugaskan Pak Menteri sebagai jembatan, sebagai channel apapun terkait masalah pertanian. Gunakanlah itu. Jadi direktur wilayah ini punya tanggung jawab besar memang. Tugasnya maha besar. Saya mendengarnya kemarin Pak Menteri sangat besar. Ini bisa-bisa nggak tiru ini ke direktur wilayah ini. Begitu besarnya tanggung jawab yang Pak Menteri amanahkan. Dan ini tidak bisa jalan kalau partisipasi teman-teman penyuluh, saudara-saudara semua di seluruh Indonesia. Itu tidak akan mungkin bisa bergerak. Itu tidak mungkin ada akselerasi tanpa kerja kita. Oleh karena itu, mohon dukungannya, ini bulan puasa, ini hari yang baik tentunya, untuk kita bersinergi bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatukan langkah, mempertahankan swasembada pangan. Kita masih, Pak Menteri, Pak Presiden, kita mengejar swasembada kedelai dalam waktu dekat, swasembada bawang putih dalam waktu terdekat, ada program hilirisasi perkebunan yang harus kita kawal bersama seluruh wilayah, ada program hilirisasi peternakan ayam yang harus kita kawal bersama. Tentunya Bapak sekalian perlu kerja sama kita semua. Itu mungkin Bu Putri, Bu Kawadan lagi di lapangan. Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau ada feedback, mungkin Pak Kas, saya yang baik ini teman-teman bisa hadir bersama-sama. Silahkan. Baik, Pak Kepala Badan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan BRNP, Bapak Profesor Dr. Fajri Jufri, Ibu Sesbah, Bu Husnaini, kemudian para eselon 2, eselon 3, semua keluarga besar BRNP yang hadir di Hotel Novotel Bogor. Mohon maaf, kami sampaikan dari Ibu Kepala Badan tidak bisa hadir karena sedang agenda tanam serentak cetak sawah di Kalimantan. Dan izin saya juga hari ini ada rapat yang dihadiri Pak Menteri, langsung dipimpin Pak Menteri. Ini saya izin waktu sebentar. Pertama-tama
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di bulan suci Ramadan ini kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tugas pekerjaan kita semuanya lebih semangat lagi dan bernilai ibadah. Insya Allah. Amin. Selanjutnya mohon izin Pak Kepala Badan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pengarahan yang sudah disampaikan terkait penegasan bagaimana penyuluh seharusnya dalam satu komando Kementerian Pertanian, ya tidak ada lagi dualisme kepemimpinan. Kita sama di Kementerian Pertanian menjalankan tugas dari Bapak Menteri Pertanian. Cuman dalam pendistribusian tugas memang uh, ada koordinasi dari BPSDMP, kemudian juga dari BRNP. Uh, Saya senang sekali hari ini Pak Kabadan bisa memberikan arahan kepada para penyuluh. Ini yang hadir 17.000 dari 38.000. Mudah-mudahan nanti bisa ditransfer ke teman-teman penyuluh yang lain dalam rangka tentu ini menyamakan persepsi, ya, menyamakan persepsi terkait dengan penugasan para penyuluh di lapangan. Saat ini setelah hadir direktur wilayah setiap provinsi, yang ini bisa menjadi memang harus menjadi tempat bekerja Bapak Ibu semuanya, ya, kantor Bapak Ibu semuanya, kemudian mendapatkan tugas arahan dari direktur wilayah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengannya direktur wilayah ini kami mengharapkan para penyuluh bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan eh, kegiatan-kegiatannya untuk sama-sama dikoordinasikan, ya, disinergikan dengan direktur wilayah, ya. Apalagi Bapak Ibu para penyuluh ini memiliki BPP di tingkat kecamatan, Pak Kepala Badan. Jadi ini juga kalau mengacu kepada Perpres nomor 2 tahun 2026 tentang urusan pemerintahan kongruen tambahan di bidang pertanian, ini di tingkat kabupaten untuk pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluh pertanian untuk kecamatan dan desa ini dapat dimanfaatkan bagi para penyuluh pertanian, ya. Jadi tidak ada istilahnya BPP sekarang diambil alih oleh kabupaten atau kecamatan, ini tidak ada. Ini masih menjadi aset bersama yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kami juga bermohon kepada Bapak Ibu para pejabat direktur wilayah ini bisa menjadikan BPP yang ada di kecamatan ini sebagai tempat untuk berkoordinasi juga untuk di tingkat kecamatan, sehingga hubungan antara Bapak Ibu di provinsi ini lebih dekat lagi dengan para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Dan Bapak Ibu para penyuluh, dengan hadirnya direktur wilayah ini mudah-mudahan juga semakin menguatkan hubungan koordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten, ya. Kalau kemarin ada sempat gesekan-gesekan, nah ini kami harapkan sudah tidak terjadi lagi, ya, karena ada yang memfasilitasi, ya, dari direktur wilayah akan memfasilitasi Bapak Ibu para penyuluh dalam berkoordinasi sehingga semua permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, ya, ini bisa dibantu diselesaikan oleh Bapak Ibu para direktur wilayah. Saya rasa itu Bapak Ibu Kepala Badan yang dapat kami sampaikan. Direktur wilayah seluruh Indonesia pada pagi hari ini kita sama-sama menyamakan persepsi untuk kemudian kita satu komando dalam menjalankan perintah dari Bapak Menteri Pertanian. Sekali lagi terima kasih dan selamat Bapak Ibu para direktur wilayah yang sudah naik kelas sehingga dalam berkoordinasi
di wilayah ini lebih semakin percaya diri, lebih mudah, dan tentu membawa kemajuan untuk pertanian kita. Sekian, terima Pak kasih. Kabus, kalau ada yang mau Wassalamualaikum. bertanya, Pak Kabus bisa Oh ya, moderator ya. Satu, dua, tiga boleh, penanya, boleh. enggak apa-apa. Silahkan, Pak Kabus, yang moderator ya. Baik, silahkan Bapak Ibu para penyuluh yang hadir, ada pertanyaan bisa disampaikan. Sepertinya sudah paham semua nih Pak Kepala Badan untuk siap bekerja. Ada yang raise hand? Silakan Pak Adi Widodo, disebutkan nama dari mana wilayahnya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Adi Widodo, PPL Desa Wunggoloko, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Pak. Ya, silakan Pak Adi. Jadi saya ingin menyampaikan kendala di BKBP saya. Ini banyak dari petani, Pak. Berdasarkan luas LBS di desa saya itu, Pak, 541 hektar. Tapi berdasarkan kemarin saya poligon, dia lebih dari 600 hektar, Pak. Sekitar 620 hektar. Terus itu yang baru irigasi dari Bendungan Ladongi sekitar 420 hektar, Pak. Sisanya masih tak ada hujan. Mengandalkan air dari sungai dipompa, Pak. Jadi untuk bulan Februari ini dia bergeser tanamnya karena hujan belum turun sampai bulan ini, Pak. Jadi kami di sini petani tanamnya agak bergeser dari tahun lalu, Pak. Jadi agak rendah memang LTT-nya. Tapi saya sudah usahakan mendorong petani di akhir Februari di desa saya sudah tutup tanam sekitar 541 hektar. Terus mereka mengusulkan itu, Pak, kalau bisa ada pompa tenaga surya yang ditempatkan di satu titik itu bisa mengairi sampai 200 hektar, Pak. Karena kendalanya di sana memang air saja, Pak. Kalau tanahnya subur di sana, Pak. Coba lagi. Jadi apakah bisa kami mengusulkan ke BRNP untuk difasilitasi pompa tenaga surya, Pak? Terima kasih. Ya, satu lagi. Siapa? Pak Irwanto. Pak Irwanto, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Kapuslu, selamat pagi Bapak Kepala Kementerian dan seluruh pimpinan jajaran eselon tingkat kementerian sampai tingkat kabupaten kota. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Pak. Yang pertama terkait CPCL untuk kegiatan program kementerian pada tahun 2026 itu sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pertanian dan data itu sudah dari masing-masing penyuluh sudah dikirim ke Dinas Pertanian. Nah, pertanyaannya apakah kami juga dari tim kerja kabupaten mengirimkan usulan CPCL itu ke BRMP dan apakah menggunakan nota dinas dari Katimker Kabupaten atau dari surat pengantar dari Dinas Pertanian? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat lapangan pada saat ini, ya teman-teman penyuluh di tingkat lapangan masih berjalan secara normal dalam pengawalan program dan LPT dan hingga saat ini Kabupaten Sumbawa Barat sudah mencapai sesuai dengan LBS yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang ketiga, Pak, ini mungkin sedikit usulan dari teman-teman di tingkat BPP maupun di CWS tingkat kabupaten. Karena sejujurnya hingga pada saat ini kami di BPP maupun di CWS kabupaten dalam operasional baik operasional kantor baik kebutuhan ATK maupun kebutuhan listrik dan paket data itu kami masih menggunakan anggaran pribadi, Pak. Mungkin kami kalau kemarin memang ada yang bantuan perkantoran dari kementerian tapi itu pure untuk kebutuhan ATK saja, Pak. Sedangkan kebutuhan listrik dan pak, eh,
paket data ini dan air ini kami masih swadaya Pak. Mungkin ini kami mohon bantuan pencerahannya sehingga kami tidak miskomunikasi ke depan. Sekian dan terima kasih, kami kembalikan Pak. Oke, satu lagi. Ada satu lagi dari Sulawesi Barat. Kalimantan atau dari mana? Dari Sulawesi mana? Barat. Ya, Pak Saparudin, silakan Pak Saparudin. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan dan seluruh keluarga besar BRNP yang hadir pada hari ini, Bapak Kapus. Saya langsung saja, Bapak, saya Saparudin, Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, ditunjuk sebagai TLC. Hari ini kami sedang melakukan identifikasi lapangan terkait dengan tingginya curah hujan beberapa hari di Sulawesi Barat, Bapak. Jadi berdasarkan hasil identifikasi kami di salah satu kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Pulau Mandar, ini tergenang beberapa cukup luas, ada kurang lebih 50 hektaran luas lahan yang siap panen, tetapi hari ini masih tergenang. Mungkin itu yang hasil identifikasi kami sejak kemarin dan sampai malam tadi. Kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan capaian target LTT kita di Sulawesi Barat menghadapi beberapa kendala terkait dengan sarana dan prasarana, yaitu irigasi. Ada salah satu bendungan ini yang sudah lama, Pak. Sejak 2015 ini rusak sampai sekarang belum ada perbaikan sehingga berdampak pada potensi lahan hampir 1.000 hektar di Kabupaten Majene ini tidak dapat terairi dengan maksimal, sehingga ini hanya mengharapkan tada hujan selama beberapa tahun, Pak. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian khusus. Kemudian di beberapa tempat yang lain juga irigasi terkait dengan Kabupaten Pasangkayu yang irigasinya tidak maksimal juga karena ada juga kerusakan pada waktu beberapa tahun yang lalu terjadi jebolan sehingga sampai hari ini belum ada upaya perbaikan, dan di beberapa kabupaten lain juga seperti itu. Itu mungkin Baik. Pak Kaban yang bisa kami Makasih, sampaikan. Mudah-mudahan ada Pak Adi. Terima kasih. Salam, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Irvanto, wabarakatuh. Pak Saparudin. Siap. Saya jawab dulu yang umum ini supaya yang tadi Siap, Pak siap. Irvanto. Jadi terkait CPCL, karena ini kan ada mekanisme baru ini. Ada jadi semua CPCL sekarang itu harus di-approve, harus diverifikasi oleh Direktur Wilayah BRNP di setiap provinsi. Jadi Pak Irvanto tadi usulkan ulang lagi. Karena yang diberi kewenangan sekarang ini itu BRNP Direktur Wilayah di setiap provinsi. Jadi kalau Bapak kemarin mengusulkan, diusulkan kembali. Jadi ini untuk semua teman-teman BRNP se-Indonesia, seluruh teman-teman penyuluh se-Indonesia. Karena sekarang ini Direktur Wilayah yang diberi tanggung jawab untuk memverifikasi akhir sebelum dikirim ke Jakarta. Jadi tanpa approve Direktur Wilayah di setiap provinsi itu tidak akan sampai ke Jakarta. Jadi untuk semua teman-teman PPL ini, ya, ini untuk informasi dan tolong disampaikan ke teman-teman yang lain juga. Nanti kita akan share mekanisme yang baru sekarang ini supaya teman-teman penyuluh bisa paham seperti apa mekanisme pengusulan CPCL yang ada sekarang ini, yang kita jadikan pedoman. Karena nanti memang itu semuanya bertumpunya ke BRNP provinsi. Tentunya itu berdasarkan informasi teman-teman yang ada di kabupaten, kecamatan di seluruh Indonesia. Karena itu kan informasi dari Bapak secara berjenjang ke beberapa provinsi. Makanya dari awal saya bilang sinergi kerjasama kita itu harus sangat erat. Karena kita sudah dalam satu rumah besar Kementerian Pertanian, sehingga ini harus saling support. Yang lain-lain yang teknis nanti dibicarakan, saya kasih tanggung jawab nanti Direktur Wilayah masing-masing nanti untuk berkoordinasi. Tapi yang terkait dengan
musim tanam, akselerasi tanam. Kita nanti bantu kita sudah punya platform namanya Siap Tanam. Ini ada dari BRMP Kelimat. Nanti kita akan share itu yang bisa mengguidance kapan waktu tanam, kapan kapan potensi hama, itu ada di platform itu. Nanti teman-teman termasuk Siskrop, kita bisa tahu berapa potensi tanam, berapa akan hasil di kecamatan sampai level desa. Ini bisa menjadi guidance teman-teman nanti. Itulah nanti gunanya nanti kita ini men-share informasi ke teman-teman semua PPL. Ya, apa yang kita miliki, kita punya 1000 inovasi teknologi itu langsung teman sebarkan ke petani. Karena dalam satu platform yang sama. Termasuk kalau terkait dengan update apa saja. Itu kita akan koordinasi bersama. Oleh karena itu terima kasih masukan saran dan pasti kita akan dorong. Kita tidak tergantung pada musim, bisa melakukan percepatan tanam, banyak teknologi, bisa menggunakan varietas yang umurnya pendek, genjah. Kita punya cakrabuana, kita punya beberapa varietas yang umurnya pendek dan ini kita bisa gunakan untuk daerah-daerah yang airnya terbatas dan perlu kita akselerasi. Terima kasih, saya senang hari ini Bapak sekalian, teman-teman semua bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan bisa terus berkoordinasi. Pak Menteri juga menyampaikan nanti pada waktunya nanti beliau juga akan menyapa kita semua untuk jajaran BRMP se-Indonesia termasuk dengan penyuluh se-Indonesia. 38.000 penyuluh se-Indonesia. Kita akan buatkan platform nanti per wilayah sehingga jalur komunikasinya, jalur umpan balik dari teman-teman petani, kelompok tani, penyuluh itu sampai ke Jakarta. Itu yang kita harapkan. Terima kasih semua Bapak sekalian. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan kalau ada yang kurang-kurang. Nanti kalau ketemu silahkan disapa. Teman-teman seluruh Kapus Kepala Besar, Direktur Wilayah siap mensupport. Tadi Pak Kapus sudah menyampaikan Direktur Wilayah BRMP itu rumah kita bersama. Jadi Bapak sekalian, Anda bisa menyampaikan apa saja terkait ke informasi teknologi, terkait apa saja yang bisa kita koordinasikan di rumah bersama BRMP yang ada di setiap provinsi. BPP itu menjadi bagian rumah kita semua, BPP yang ada di kecamatan, dan alhamdulillah teman-teman di BRMP itu kan sudah terbiasa komunikasi dengan teman-teman BPP. Biasanya tempat rutin kita melakukan pendampingan di BPP dan ini mudah-mudahan terus kita tingkatkan. Nanti aturan baru yang sampaikan tadi Pak Kapus akan kita solusikan kepada Gubernur, Bupati supaya BPP itu tetap dipertahankan. Karena ada beberapa laporan BPP beralih fungsi. Ada jadi puskesmas, tapi itu nggak banyak. Tidak banyak, ada beberapa lah. Tapi itu akan kita koordinasikan melalui Direktur Wilayah ke Gubernur dengan Bupati. Itu mungkin teman-teman semua ya. Makasih Pak Kabus. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menambahkan Pak Kepala Badan, tadi pertanyaan Pak Adi terkait pompa tenaga surya. Di LIP ada irigasi perpompaan, ini bisa dimanfaatkan untuk diusulkan para penyuluh ya. Nanti bisa diproses. Kemudian tadi Pak Irfan terkait dengan listrik dan paket data. Nah, untuk listrik ini memfasilitasi Perpres nomor 2 tahun 2026. Kemudian untuk paket data nanti dari pusat ada basasikan. Itu saja Bapak Ibu semuanya.